Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menangkal cacar monyet. Penduduk bumi kiranya belum bisa hidup tenang. Belum usai pandemi COVID-19 yang membuat dunia babak belur, kini datang lagi penyakit yang tak kalah mengkhawatirkan. Penyakit itu ialah cacar monyet atau monkeypox yang penyebarannya kian meluas. Wabah cacar monyet ialah penyakit zoonosis virus yang awalnya terjadi terutama di daerah hutan hujan tropis di Afrika Tengah dan Barat. Namun, dalam beberapa bulan terakhir ia menular ke lintas benua dan membuat resah dunia. Cacar monyet diketahui telah menjangkiti setidaknya di 70 negara. Saking meresahkannya, cacar monyet mendapat perhatian luar biasa. Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang telah menetapkan wabah cacar monyet sebagai keadaan darurat kesehatan global pada Sabtu 23 Juli lalu. Keadaan darurat global ialah tingkat kewaspadaan tertinggi WHO. Ia merupakan alarm paling keras agar seluruh negara bangun untuk bersama-sama mencegah penularan. Sekarang, selain cacar monyet, status darurat kesehatan global juga diperuntukkan buat COVID-19 dan upaya pemberantasan polio. COVID-19 bahkan bisa dalam label pandemi. WHO tentu tak asal membuat status. Mereka punya pertimbangan matang, sangat matang ketika menetapkan ancaman cacar monyet sebagai keadaan luar biasa. Selain karena semakin banyak negara yang terpapar, status itu dibuat karena dunia masih biasa saja menyikapi serangan virus yang bukan lagi biasa-biasa saja tersebut. Dengan status darurat kesehatan global, dunia internasional diminta lebih responsif. Koordinasi antar negara juga menjadi keniscayaan dalam pendanaan maupun berbagi vaksin dan perawatan. Karena Indonesia bagian dari dunia, kita pun mesti secepatnya bangun, lalu menyiapkan berbuat nyata untuk menghadapi cacar monyet. Kita bersyukur penyakit itu belum ditemukan dan mudah-mudahan tidak ditemukan di negeri ini. Namun, harus kita sadari, cacar monyet sudah sangat dekat dengan kita. Ia diketahui telah memasuki negara tetangga terdekat, Singapura. Ia pun sewaktu-waktu bisa menginvasi jika kita lengah dalam mengantisipasi. Cacar monyet memang tidak segarang COVID-19. Menurut penelitian terbaru, sebanyak 95% kasus tertular melalui aktivitas seksual, terutama antar laki-laki. Akan tetapi, ia juga bisa menyebar dengan cara seperti penyebaran penyakit pada umumnya. Kewaspadaan tingkat tinggi kiranya perlu dikedepankan pemerintah. Kita tak boleh lagi menganggap ringan setiap ancaman penyakit. Kita pantang mengulang kecerobohan seperti ketika menghadapi COVID-19. Pada konteks itu, kita menyambut baik kesigapan Kementerian Kesehatan yang langsung mengambil sejumlah langkah penangkal seperti menyiapkan 2 laboratorium pemeriksaan untuk deteksi dini. Dengan demikian, jika ada yang diduga terpapar, bisa ditangani segera agar tidak menyebar. Langkah itu perlu, tetapi tidak cukup. Kiranya pemerintah harus pula mempertimbangkan pemberlakuan screening bagi pelaku perjalanan dari negara-negara yang sudah terpapar cacar monyet. Yang tak kalah penting ialah peningkatan kewaspadaan masyarakat, sosialisasi soal cacar monyet, cara penularannya, dan langkah-langkah mesti secepatnya digencarkan. Harus kita katakan, masyarakat masih awam perihal penyakit ini. Tidak banyak yang tahu. Misalnya, cacar monyet juga dapat menular lewat benda mati yang terkontaminasi virus seperti handuk, tempat tidur, atau spray. Sedikit yang paham bahwa ia dapat memapar pula melalui kontak dekat baik dengan orang maupun hewan yang terinfeksi. Pun, percikan pernafasan atau cairan mulut penderita juga bisa menjadi transmisi virus ke orang lain. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk bergaya hidup sehat dengan patuh pada protokol kesehatan. Gaya hidup itu ialah benteng utama untuk menangkal cacar monyet. Gaya hidup itu harus kembali dipaksakan pada masyarakat. Saudara Bang, mereka umumnya tidak tahu, pernah dengar cacar monyet tapi tidak tahu persis
barang apa itu? Bagaimana nih supaya kita bisa menangkalnya, Bang Gaudens? Ya, cacar monyet itu memang endemi di daerah Afrika sana dan sekarang itu mewabah. Ada 14.000 kasus di dunia ini yang sedang terjadi sekarang ini, ada 14.300 gitu yang terjadi di hampir 75 negara. 75 negara, Ya, termasuk Indonesia? Termasuk tetangga Indonesia. Indonesia belum. Oh. Singapura sudah. Oke, Singapura sudah Ya. masuk, Indonesia belum. Ya. Itu artinya WHO menyatakan bahwa cacar monyet itu sebagai darurat kesehatan global, sama seperti ketika pertama kali COVID itu terjadi di Wuhan, WHO juga menetapkan sebagai darurat kesehatan global. Tujuan penetapan oleh WHO ini agar negara-negara di muka bumi ini bersiap-siap, mulai berjaga-jaga. Iya. Jangan sampai acuh tak acuh gitu, mengatakan masih jauh gitu. Belanda masih jauh, tidak mau tidak mau berjaga-jaga, ketika benar-benar masuk malah terkaget-kaget. Kita masih ingat bahwa pertama kali COVID masuk di Indonesia itu datang dari Singapura juga. Ya. Gitu. Apakah kemudian ini artinya semua yang memelihara monyet harus segera mulai memperhatikan monyetnya lebih? Apakah memang hanya dari monyet atau memang dari perilaku-perilaku yang lain? Banyak sekali hal yang perlu kita ketahui dan kita akan bahas itu, Bang Gaudens. Dan Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu, Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Gaudens. Pagi pemirsa semua. Ya, Pak Syahril, ini ada cacar monyet yang kita sudah tahu WHO sudah menetapkan keadaan darurat global, dan ini artinya Indonesia harus siap-siap. Kalau melihat Indonesia saat ini belum ada kasus, Pak. Sudah ada antisipasi tidak, Pak, untuk mencegah penyakit ini menyebar luas di Indonesia, katakanlah di pintu-pintu masuk internasional, Pak Syahril? Ya, sebetulnya sejak tanggal 6 Mei dan seterusnya, sejak kasus pertama dilaporkan oleh Inggris, kita sudah melakukan kewaspadaan, ya. Satu, kewaspadaan global, artinya kita ngikuti tuh perkembangan dunia kan. Yang kedua, kewaspadaan di Indonesia, karena ini merupakan penyebaran melalui orang ke orang, maka kita pertama adalah kewaspadaan di pintu masuk negara kita ini, terutama dari negara-negara yang sudah melaporkan kasus itu. Jadi akan ada, kalau kita kan ingat waktu menangani COVID kan ada, ya kalau COVID kan bisa ada tes begitu ya Pak ya, untuk melihat screening awal dari orang-orang yang akan masuk ke Indonesia. Tapi kalau untuk cacar monyet ini bagaimana nih Pak Syahril? Ya, screening awal atau deteksi awal, memang kita pertama menyampaikan ke seluruh maskapai penerbangan laut atau darat, untuk semua memberikan suatu dokumen yang baik ya terhadap penumpangnya, terutama dengan gejala demam tinggi, gitu yang pertama ya. Itu. Jadi tinggi, kita pertama melihat, pertama itu. Jadi kita di pintu masuk itu melakukan dengan thermal scanner itu. Dan juga diharapkan para maskapai bisa melihat seluruh penumpangnya apakah ada gejala yang lain. Ya, demam, sakit kepala, atau ada ruam-ruam di kulit yang memang menuju atau diduga sebagai cacar monyet itu, Bang Leo. Pak, ini cacar monyet kan juga disebabkan virus ya, betul ya Pak Syahril ya? Betul, virus yang awalnya adalah zoonosis ya, dari hewan. Dari monyet. Dari hewan ke hewan jadi ke manusia begitu ya? Ya, ke manusianya baru tahun 70 dan itu menjadi endemis di Afrika Tengah dan Afrika Barat ya. Ada 10 negara yang endemis di sana. Tidak menyebar ke dunia negara yang lain. Cacar monyet ini akan bisa menjadi seperti COVID-19 tidak Pak? Karena ada beberapa di sosial media khususnya sudah mengatakan hati-hati setelah COVID ada cacar monyet dan ini berpotensi bahaya besar. Betul atau tidak itu Pak Syahril? Jadi WHO sudah memberikan peringatan kan sebagai global health emergency kan, artinya kedaruratan
Kesehatan. Ini sama seperti tadi dikatakan memberikan peringatan pada awal COVID ya, belum memberikan suatu identitasnya sebagai pandemi. Artinya apa? Seluruh negara itu harus mempunyai suatu kewaspadaan dan respons ya terhadap ini agar tidak berkembang menjadi pandemi gitu. Ya. Jadi dari sisi Indonesia kita sudah siap Pak untuk menangkal cacar monyet ini Pak Syahril? Ya, insya Allah kita siap bukan hanya menangkal tapi juga melakukan deteksi sekaligus penanganan. Jadi Kementerian Kesehatan sudah memberikan kewaspadaan kepada seluruh rumah sakit, puskesmas, dan semua stakeholder yang terkait terhadap ini, termasuk masyarakat ya. Kita sudah memberikan komunikasi risiko terhadap cacar monyet ini bagi masyarakat. Oke, Pak, satu lagi Pak, terakhir Pak. Penyebaran utama antar manusia Pak untuk cacar monyet ini dari apa ya Pak Syahril? Satu dari kontak langsung ya. Jadi apabila kita itu kontak langsung kepada tadi ke monyet, tikus atau itu yang mempunyai gejala cacar monyet. Tapi yang kedua adalah manusia. Jadi orang. Jadi orang-orang yang sedang cacar monyet itu apabila kita kontak langsung atau kontak pada benda-benda di sekitarnya seperti handuk, spray dan apalah di sekitarnya yang kena orang lain, maka itu menjadi sumber utama penularan. Dari hubungan seksual juga terjadi, betul Pak Syahril? Jadi hubungan seksual itu bukan hubungan seksualnya ya, tapi kontaknya. Jadi seseorang itu yang mempunyai satu gejala sakit cacar monyet, apabila berhubungan seksual itu akan kena bukan karena seksualnya ya, tapi hubungan kontak manusia. Jadi bukan seperti HIV/AIDS, bukan begitu ya Pak Syahril ya? Belum ada bukti dan belum ada pernyataan resmi dari WHO bahwa itu bisa menularkan. Tapi saat ini adalah kontak ya. Baik, kita harapkan kita sama-sama bisa menangkal cacar monyet ini. Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Syahril. Pertanyaan besarnya itu Bang Gaudens, sudah seberapa tahu kita tentang cacar monyet ini sehingga kita bisa tahu persis bagaimana kita mencegahnya, karena kalau tanya ke orang sekitar dengar cacar monyet tapi apa itu kebanyakan belum tahu Bang. Bagaimana Bang? Ya, WHO kan baru menyatakan sebagai darurat global itu kan hari Sabtu ya, atau Minggu di sana, Sabtu di sini. Itu artinya baru mulai dari kemarin secara resmi pemerintah melakukan persiapan-persiapan. Meski demikian, pemerintah sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Pak Syahril tadi, sejak bulan Mei itu udah mulai melakukan antisipasi. Persiapan ya? Persiapan. Termasuk di dalam persiapan itu adalah keluarnya surat dari Dirjen Pencegahan Penyakit Menular yang menunjuk beberapa laboratorium sebagai laboratorium rujukan di dalam penanganan cacar monyet. Jangan sampai masuk ke Indonesia, itu yang paling penting kan, kata kunci di sana. Nah, pencegahan itu di mana dilakukan? Tentu di pintu masuk, itu pintu masuk Republik ini. Pertanyaannya adalah apakah petugas-petugas di pintu masuk itu Bang benar-benar sudah paham, sudah mengerti, dan yang paling penting lagi benar-benar melaksanakan tahapan-tahapan untuk men-screening, terutama dari negara-negara yang memang sudah ada kasus ini. Katakanlah misalnya Singapura sebagai negara terdekat begitu. Sudah siap apa tidak itu ya? Ya harus dianggap bahwa seluruh petugas kita itu sudah siap. Bahwa nanti kecolongan itu biasa gitu. Tetapi yang paling penting itu pemerintah terutama dari Kementerian Kesehatan itu sudah memberitahukan kepada para petugas di pintu masuk terutama di Bea Cukai itu untuk mencegah di sana gitu. Kalaupun harus masuk ke dalam penyakitnya, pemerintah juga udah siap gitu. Karena namanya cacar monyet, tadi saya sayangnya belum sempat bertanya ke Pak Syahril. Tapi pertanyaan dari beberapa orang begitu Bang, apakah memang binatang yang menjadi penyebar ini hanya monyet atau tikus, ada beberapa literatur menandakan itu, atau bisa jadi pindah juga ke mamalia yang lain. Kita tahu bahwa kita banyak yang juga memelihara anjing, kucing. Ini informasi ini seperti apa Bang? Sejauh yang dinyatakan oleh WHO, baru
tikus dan primata itu pusat penyebarannya. Primata itu maksudnya monyet dan sejenisnya ya? Monyet kera dan lain-lain gitu. Iya. Tetapi belum ada pernyataan resmi dari WHO bahwa seluruh binatang itu akan menyebarkan, sama seperti kira-kira waktu flu burung lah. Betul. Karena hanya burung aja yang bisa menularkan flu itu, tidak pada binatang-binatang lainnya. Jangan sampai karena paranoidnya kita, seluruh binatang itu dimusnahkan. Betul. Hanya gara-gara takut dan cacar air. Iya, karena di beberapa daerah yang memang populasi monyetnya banyak kan, logika awamnya harusnya perhatian lebih Bang di situ Bang. Bagaimana Bang? Mungkin terbalik juga ya. Monyet itu kan sudah lama di Indonesia, bahkan ada binatang-binatang yang khusus ada di Indonesia. Tetapi penyakit itu tidak pernah endemi di Indonesia. Penyakit itu sudah ada sejak lama di daerah Afrika. Baru di kemudian hari dia menjadi menular dari manusia ke manusia. Nah, ketika terjadi penularan dari manusia-manusia itu, tercatat oleh WHO sekitar 14.000 kasus di dunia saat ini. Di 75 negara ya. Itulah yang dikhawatirkan oleh WHO akan kalau tidak dicegah dari sekarang akan menyebar kemana-mana. Nah, kenapa WHO sampai menyatakan ini sebagai darurat kesehatan global? Tujuannya agar pemerintahan di dunia ini bersatu padu untuk bersama-sama bergandengan tangan mengatasi wabah ini, jangan sampai dia menjadi pandemi gitu. Kalau melihat pengalaman tadi di awal juga Bang Gaudens katakan menghadapi pandemi COVID-19 kan di awal-awal kita sempat tergopoh-gopoh. Mungkin juga karena ada sebagian yang pengambil kebijakan itu menganggap remeh di awal-awal dan akhirnya kita tergagap-gagap mengatasinya. Untuk cacar monyet ini kita harusnya kan punya bekal pengalaman COVID-19. Tapi apakah bekal pengalaman itu benar-benar bisa membuat kita siap, Bang? Ya, kalau kita review lagi, dulu pada ketika terjadi COVID-19 itu, sesungguhnya pemerintah itu bukannya menganggap remeh ya, tetapi hakikatnya pemerintah berkeinginan agar masyarakat tidak panik gitu. Di awal-awal tidak panik sehingga dikatakan bahwa ini bisa diatasi, tidak akan masuk ke Indonesia. Tetapi pada saat bersamaan pemerintah menata segala kesiapan itu. Begitu juga dengan cacar monyet. Mudah-mudahan setelah 3 tahun kita belajar dari kasus pandemi COVID-19, mestinya kita tidak terkaget-kaget lagi dengan kasus cacar monyet. Setidaknya mereka yang berada di pintu terdepan itu tahu apa yang harus dilakukan. Yang menjadi masalah itu kalau orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Betul. Gitu. Nah, pertanyaannya Bang, seberapa luas dan seberapa baik informasi tentang cacar monyet ini tersebar? Karena kalau kita juga tidak tahu informasi ini kan akhirnya bisa jadi seperti yang tadi kata Bang Gaudens, cenderung paranoid Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Bang Gaudens, kita akan coba dengarkan dulu para pemirsa Metro TV bagaimana pendapatnya terhadap penangkalan cacar monyet ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Selamat pagi Pak Yunus. Bagaimana Pak menangkal cacar monyet ini? Harapannya sih kita bisa tangkal ya, tapi kalau Anda melihat seperti apa Pak Yunus? Saya berpikir dan berharap bahwa unsur para medis tetap bekerja keras. Walaupun baru-baru ini kita dilanda pandemi COVID, nah mari virus cacar monyet atau monkeypox ini jangan sampai kita remehkan. Mari kita sehati sepikir untuk seluruh warga masyarakat siapapun yang terjangkit dari virus ini supaya segera ditangani, supaya tidak menyebar luas. Karena ini sangat berbahaya, apapun bentuk penyakit, kalau sudah virus yang menyebarkannya memang sangat-sangat sulit untuk kita deteksi. Tetapi kalau kita sehati sepikir, bekerja dengan baik, ikhlas, maka akan kita selamatkan warga NKRI dan bonus demografi kita 2045 tetap akan tercapai.
Khususnya yang biasa terkena cacar, ini adalah anak-anak muda, anak kecil, generasi muda kita. Tetapi bukan berarti harus dibiarkan, namun harus diselamatkan, diobati dengan baik dari keluarga maupun dari pemerintah, sehati sepikir untuk yang terbaik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Halo? Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Halo? Pak John? Kelihatannya belum terhubung. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, Cirebon memang bukan pintu internasional ya, tapi kalau Ibu lihat bagaimana kira-kira kita bisa tidak menangkal ataupun mengantisipasi cacar monyet ini, Bu? Bagaimana, Bu? Insya Allah. Karena sepertinya cacar monyet ini mirip cacar yang sudah kita kenal ya, Bung Leo. Mirip-mirip begitu. Dan demi perlindungan anak dan hak kesehatan anak yang tadi disebutkan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Kita ingat waktu SD dulu suka secara massal dicacar begitu. Nah, alhamdulillah kalau yang berwenang sigap menangani supaya bisa terkendali. Itu kan yang penting. Jangan bersikap Belanda masih jauh begitu. Namun Bung Leo, ini yang menjadi kekhawatiran. Muncul orang-orang yang bersikap, wah ada rekayasa apa lagi ini, urusan bisnis ini, iya, supaya mendapat keuntungan dari pengobatan dan industri kesehatan ini. Itu yang perlu ditangkal itu. Jadi mempengaruhi masyarakat. Tapi, mungkin Bu itu Indra, yang Bu Indra, kalau Ibu sendiri dan mungkin orang-orang di sekitar Ibu di Cirebon itu sudah cukup banyak tahu tidak informasi tentang cacar monyet ini? Apa bedanya dengan misalnya cacar yang lain? Lalu penularannya seperti apa? Bahayanya seperti apa? Tanda-tandanya seperti apa? Ibu sudah tahu belum, Bu? Belum tahu. Iya, tapi mengingat namanya cacar, ya mungkin mirip-mirip cacar gitu. Iya, jadi mencari tahu terus. Iya, begitu. Iya kan, ada cacar air juga gitu. Cacar air kan tidak begitu sebahaya cacar monyet. Iya, dan tapi informasinya berarti belum masif ya, Bu ya, untuk di Cirebon misalnya belum banyak ya? Iya. Oke. Belum. Iya, makanya itu ada yang bersuara demikian. Wah, buatan nih, rekayasa. Karena masyarakat sendiri belum tahu apa ini gitu. Iya, jadi seperti tadi Pak Bapak yang pertama itu, sebaiknya tenaga kesehatan ini segera secara masif. Baik. Iya, begitu Bung Leo. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Kita akan coba kontak lagi Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Kelihatannya terputus. Sayang sekali karena tadinya saya ingin bertanya bagaimana kesiapan di Batam itu Bang Godas. Tapi kembali, ya itu karena bertetangga dengan Singapura. Pertanyaannya kembali lagi Bang, apakah memang informasi ini memang betul sih, karena kan baru hari Sabtu 2 hari yang lalu ya, informasi atau pengumuman keadaan global ini. Tapi penyebar luasan informasi tentang cacar monyet ini seperti apa sekarang Bang? Ya terus terang, jujur kita katakan bahwa pemerintah belum secara masif mengkampanyekan pencegahan cacar monyet.
mungkin karena baru ya, baru hari Sabtu, sekarang Senin, ya mudah-mudahan setelah ini pemerintah sama seperti ketika menanggulangi COVID-19, mestinya pemerintah juga memanfaatkan seluruh saluran komunikasi untuk mensosialisasikan, terutama bagaimana cara mencegah cara mencegah penyakit ini. Betul. Karena kalau tadi dengar dari Bu Indra, sama seperti COVID Bang, di awal-awal kan sedikit sekali yang kita tahu tentang penyakit ini, sehingga waktu itu berkembang luas, hoax, segala macam dengan tujuannya yang mengatakan bahwa ini adalah rekayasa, ini adalah strategi busuk dari orang-orang yang mau ngambil keuntungan dari penyakit ini. Kalau kemudian informasi tentang cacar monyet ini masih belum banyak, kan bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi juga Bang, bagaimana Bang? Ya tergantung orangnya sih. Kalau kita lihat di media sosial memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini rekayasa apa lagi ini? Padahal yang menyatakan bahwa ini darurat kesehatan global itu adalah Dirjen WHO. Yang susah untuk direkayasa begitu ya? Kecuali kalau dia rekayasa ya. Tetapi karena pengumuman itu didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dan juga didiskusikan oleh para ahli, sehingga dinyatakan bahwa ini berbahaya karena sudah 75 negara tersebar dan ada sekitar 14.000 kasus ya. Di Indonesia memang sampai saat ini baru ditemukan di Singapura. Indonesia belum ada. Perbatasan yang paling dekat dengan Indonesia maksudnya ya? Perbatasan itu kan paling dekat itu Batam gitu kan. Dan setiap saat itu banyak sekali orang-orang datang ke keluar masuk Batam. Keluar masuk dari Singapura ke Batam gitu. Kita berharap ketika ini dinyatakan sebagai darurat kesehatan global, mereka yang ada di perbatasan ini juga mestinya berhati-hati juga. Lebih waspada ya? Mencegah jauh lebih bagus ketimbang mengobati. Kemudian COVID-19 kan belum berakhir dan kalau saya melihat kondisi sekarang, walaupun kasus COVID itu sudah mulai naik lagi, tapi kecenderungannya kita, saya bilang di Indonesia lah, cenderung abai Bang. Sehingga kemudian tidak lagi khawatir, tidak lagi heboh, tidak lagi bersiap seperti awal-awal pandemi karena mungkin walaupun orang mengatakan ya kejam sekali, tapi mungkin karena yang meninggal itu relatif sedikit, yang masuk ke rumah sakit juga sedikit, dan akhirnya tidak waspada. Nah, dengan tingkat kesadaran untuk mengantisipasi COVID-19 seperti itu saja di Indonesia, apalagi cacar monyet yang kita banyak sekali belum tahu, lalu kita mungkin belum melihat masuk ke Indonesia dan kemungkinan juga mungkin tidak menyebabkan kematian di Indonesia, pikirannya begitu. Ini bagaimana Bang? Ya, saya melihat dari sisi lain ya Leo, bahwa dari kasus COVID-19 itu muncul apa istilahnya itu sebagai new normal. Di dalam new normal itu ada kesadaran kolektif untuk selalu hidup sehat. Nah, hidup sehat ini menjadi modal sosial kita untuk menangkal cacar monyet ini. Kalau kita semua orang per orang dan itu menjadi bagian dari kebersamaan tentang membiasakan diri untuk hidup sehat, tentu kita bisa menghindar dari cacar monyet. Karena berdasarkan hasil penelitian terakhir itu kan cacar monyet ini juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan seksual yang tidak pada tempatnya. Kalau di dalam editorial dan hasil-hasil penelitian itu disebutkan hubungan sesama jenis terutama di kalangan laki-laki itu yang menyebabkan terjadinya cacar monyet ini. Kontaknya ya, penularannya maksudnya? Ya, penularannya itu menurut hasil penelitian ya. Kita berharap kalau kita membiasakan diri hidup sehat, tentu juga built-in di dalamnya itu termasuk berperilaku sehat, tentu bisa menghindarkan diri dari cacar monyet ini. Pertanyaannya Bang, kalau begitu, apakah memang kemudian protokol kesehatan yang kita pakai menangkal COVID, salah satunya yang sekarang mungkin relatif tersisa tinggal pakai masker saja, itu pun kalau kita lihat di sekitar kita banyak sekali yang sudah tidak pakai masker. Kalau kita pakai protokol kesehatan itu, kita bisa juga menangkal cacar monyet ini? Ya, setidaknya tentang protokol kesehatan itu kan paling penting itu
secara pengetahuan semua orang tahu tentang protokol kesehatan itu. Nah, di dalam mengaplikasikan itu, nah ini yang mestinya oleh pemerintah terus-menerus disadarkan bahwa yang dibutuhkan itu adalah kesadaran pribadi masing-masing, iya. Tetapi kewajiban pemerintah untuk memberitahukan rakyatnya untuk tetap hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan itu penting dilakukan. Tadi saya katakan bahwa terkait dengan cacar monyet ya relatif baru untuk Indonesia, mestinya pemerintah menggunakan seluruh saluran komunikasi untuk memberitahukan rakyat sehingga rakyat itu tidak terlalu asing dan bagaimana cara mengatasinya, cara menghindarinya, dan terutama tadi yang saya katakan harus berperilaku sehat gitu. Itu kalau kemudian belum juga dilakukan, Bang. Saya jujur, walaupun saya berdoa semoga tidak, tapi saya jujur merasa sanksi bahwa kita benar-benar bisa menangkal nih, karena COVID-19 saja kita sudah lakukan pencegahan begitu rupa, varian Omikron masuk juga ke Indonesia, subvarian Omikron masuk juga ke Indonesia. Tinggal tunggu waktu mungkin cacar monyet ini akan masuk juga ke Indonesia. Nah, kalau itu terjadi, kita benar-benar bisa siap tidak untuk kemudian mengantisipasinya, Bang, atau mengatasinya? Ya, berdasarkan penjelasan WHO itu kan cacar monyet itu tidak sampai menyebabkan hal-hal yang fatal. Tetapi di Afrika sana itu setidaknya ada 5 kasus yang menyebabkan orang meninggal kematian karena cacar monyet ini. Gitu. Di sejumlah negara, termasuk di 75 negara yang dinyatakan dijangkiti cacar monyet, belum ada laporan tentang kematian. Karena itu WHO mengatakan bahwa wabah ini yang dikatakan sebagai darurat global memang belum menyebabkan kematian massal gitu. Tetapi orang per orang mestinya tetap berjaga-jaga. Kalau ini dinyatakan sebagai wabah, mestinya itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai ketika terjadi benar-benar menjadi wabah dan pandemi, malah infrastruktur kesehatannya yang belum siap. Kita bersyukur bahwa pemerintah sudah menyiapkan laboratorium untuk pemeriksaan awal gitu. Tetapi jauh lebih penting lagi membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tetap hidup sehat dan berperilaku sehat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana itu bisa dilakukan oleh pemerintah, Bang? Kalau kembali lagi, saya terus terang mempertanyakan betul informasi tentang cacar monyet ini. Iya sih, kalau kita proaktif misalnya membuka situs atau laman dari Kementerian Kesehatan mungkin ada, saya belum buka sejujurnya. Tapi kalau kemudian kita harus proaktif sendiri kan agak repot ya. Orang Indonesia ini kan katanya agak-agak malas kalau soal-soal begitu. Berarti harus ada tindakan masif untuk menyebarluaskan informasi ini. Bagaimana, Bang? Ya, apa yang kita lakukan pada hari ini termasuk di dalam editorial maupun di dalam pemberitaan media Indonesia itu kan bagian dari partisipasi masyarakat ya, masyarakat untuk menyebarluaskan informasi ini. Tetapi kita berharap pemerintah juga secara masif melakukan itu dengan menggunakan seluruh saluran-saluran yang ada gitu. Untuk kita sendiri, Bang, apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi cacar monyet ini? Apakah kita harus biasa-biasa saja, meningkatkan kewaspadaan ekstra, atau panik? Tentunya tidak. Atau memang ya sudah biasa-biasa saja, kita sudah menghadapi COVID yang mematikan lebih dahsyat daripada cacar monyet, ya dengan cara itu saja kita pakai menangkal cacar monyet ini. Ya kalau menurut saya, kita harus sadar dan memang harus selalu dibangkitkan kesadaran itu. Bahwa cacar monyet itu bukan akhir segalanya. Bisa saja wabah lain akan muncul. Tetapi hanya satu cara untuk menghadapi wabah apapun jenisnya, apakah pandemi COVID-19 atau cacar monyet ataupun wabah-wabah lainnya, hanya penangkalnya itu ya hidup sehat dan perilaku sehat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, memakai masker di ruang tertutup dan ruang terbuka itu salah satu cara yang paling efektif dan paling murah untuk menjaga diri terhindar dari kematian itu. Baik, kita harap apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kita bisa semuanya sama-sama menangkal cacar monyet. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh.
Pemirsa, pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk bergaya hidup sehat dengan patuh pada protokol kesehatan. Gaya hidup itu adalah benteng utama untuk menangkal cacar monyet. Gaya hidup itu harus kembali dipaksakan pada masyarakat dan kami berharap kita sama-sama, Anda semua, bisa ikut sama-sama menangkal cacar monyet. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda tetap menyaksikan editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.